Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa in kuntum khairan Allah wa yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bapak Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, tidak ada kata yang pantas kita aturkan saat ini kecuali rasa syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita begitu banyak kenikmatan, terutama nikmat iman Islam, nikmat waktu, niat, semangat, dan nikmat sehat sehingga kita bisa hadir jamaah sholat maghrib, dilanjutkan dengan kajian pada maghrib di Masjid Al-Madini. Insyaallah semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak yang dirahmati Allah, dalam beberapa hari ke depan kita akan menjalankan salah satu ritual ya, barangkali salah satu hari raya Idul Adha, di mana pada saat itu terjadi penyembelihan hewan kurban. Saya tidak cerita bagaimana syariah kurban itu muncul, tetapi bahwa apa yang kemudian sudah ditetapkan 1400 lebih tahun yang lalu itu, mau ditinjau dari sisi apapun, dari sudut manapun, itu semuanya adalah berupa kebenaran yang mutlak, kebenaran yang hakiki. Saya beberapa kali menyampaikan kebenaran-kebenaran yang ada di Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu tidak terbantahkan. Bahkan kemudian dibuktikan dengan penelitian model apapun, semua apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis sahih itu adalah sebuah kebenaran. Tentu dalam konteks kita terkait dengan medis, terkait dengan kesehatan. Dalam benak panjenengan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada saat kita berkurban seperti yang tadi diumumkan oleh Ustaz Ridwan tadi itu, untuk kemudian kita kolektif infak dan seterusnya tadi itu, pada saat prosesi penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban itu, dalam benak panjenengan saat panjenengan menyembelih hewan itu merasakan sakit enggak? Sakit enggak? Sakit sebentar. Sakit sebentar. Maka dengan logika sederhana kita sebagai manusia yang kemudian beranggapan bahwa hewan kurban yang disembelih dengan cara seperti itu mengalami sakit, walaupun sebentar. Walaupun sebentar kan sakit. Walaupun sakit kan sebentar gitu. Tetap menimbulkan rasa sakit, yang kemudian itu yang menjadi salah satu titik yang kemudian orang-orang ghairu muslim itu menyerang Islam. Jadi yang kemudian jadi salah satu titik persis yang ada di benak kita secara normatif sebelum tahu bagaimana ilmu tentang hal ini gitu ya. Bahwa kemudian disembelih itu dilakukan serempak di seluruh dunia dengan jumlah hewan ternak yang disembelih sebegitu banyaknya. Maka terus kemudian dimunculkan isu bahwa Islam itu loh agama yang mengajarkan pembantaian. Islam itu loh agama yang mengajarkan kekejian, mengajarkan kebengisan. Lawang hewan ternak, hewan kurban yang disembelih seperti itu langsung potong lehernya langsung. Apakah itu kemudian tidak menimbulkan rasa nyeri? Iya timbul, tapi kan sedikit sebentar. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kemudian kita kembali kepada keimanan kita terkait dengan semua syariat Islam itu, inna atainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, itu yang kemudian kita diminta untuk berkurban, yang kemudian cara penyembelihan saat berkurban itu pun sesungguhnya sudah diatur dengan berbagai hadis-hadis sahih yang ada. Perlakukan dengan hanif, perlakukan dengan baik. Dengan cara apa? Dengan menajamkan pisau. Artinya sebisa mungkin kemudian itu pada saat memotong itu, di hadis lain dikatakan bahwa terpotong 3 saluran. Terpotong 3 saluran itu juga menarik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Padahal yang terpotong itu ada 4. Yang terpotong itu saluran nafas, saluran makanan, saluran darah, dan saraf. Berarti tidak sesuai ini. Oh, yang terpotong 4 kok di hadis disebutkan 3.
Disebut 3 saluran yang terpotong itu. Ternyata enggak. Luar biasa Islam itu. Ternyata terpotong, memang terpotong 3 yang berupa saluran itu. Yang namanya saluran dalam banyak pandangan seperti apa? Yang namanya saluran itu kayak apa? Selalu bentuk pipa. Namanya saluran itu berongga. Ada rongganya, ya semacam pipa itu kalau kita bayangkan. Memang 3 saluran yang terputus itu pada saat disembelih langsung itu. Saluran nafas, saluran darah, dan saluran makanan, saluran pencernaan. Memang 3. Loh, yang terpotong 1 lagi ada, apa itu? Saluran saraf. Saraf pun itu juga ikut terpotong. Kenapa kok tidak disebut saluran? Ternyata saraf itu utuh, memang tidak berupa saluran. Jadi saraf itu berupa ya wis benang gitulah gampangannya. Jadi berupa serabut saraf yang itu bukan merupakan rongga, merupakan saluran. Luar biasa. Maka kemudian bisa disampaikan dalam tataran medis itu kebenaran-kebenaran yang ada di Al-Quran, termasuk syariah kurban ini adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak itu. Lalu bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan, bisa membuktikan, bisa menyangkal apa yang kemudian diisukan oleh orang-orang itu? Bahwa kemudian timbul rasa nyeri, maka kemudian mereka mengajukan usulan, mengajukan hipotesis. Kalau pengen hewan kurban yang disembelih itu tidak nyeri, ya jangan langsung disembelih. Diapakan kalau nggak langsung disembelih? Dipingsankan dulu, dibius, terus kemudian sudah nggak sadar baru disembelih. Kan nggak timbul rasa nyeri itu nanti. Maka 2 orang peneliti di Hannover University Jerman, nanti panjenengan bisa browsing. Hannover University di Jerman, Prof. Schultz dan Dr. Hasim, 2 orang sama-sama peneliti di perguruan tinggi yang sama, di universitas yang sama, kemudian berdebat. 2 orang ini berdebat. Dr. Hasim dengan keyakinan penuh bahwa Islam tidak mungkin mengajarkan kekejian. Sementara Prof. Schultz yang non-muslim mengatakan untuk menyerang Islam itu bahwa Islam itu agama yang seperti itu. Buktinya yaitu disembelih secara langsung itu dan itu menyakitkan. Maka 2 orang ini bersepakat untuk melakukan penelitian. Penelitian tentang apa? Tentang kurban yang disembelih atau hewan yang disembelih itu tadi. Prof. Schultz dengan keyakinan itu nyeri, itu dagingnya nanti termasuk daging yang tidak sehat. Sementara Dr. Hasim dengan keyakinannya, dengan keimanannya bahwa Islam itu bukan agama yang kemudian mengajarkan kekejian, bahwa Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, bersepakat penelitian. Maka kemudian dibandingkan, disembelih secara langsung, kemudian disembelih dengan cara yang diusulkan itu tadi, dibius tadi itu. Dipingsankan itu banyak cara. Dipingsankan itu bisa dibius, bisa disetrum, bisa dipukul gitu. Intinya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memingsankan itu. Tetapi kemudian diputuskan untuk pemingsanannya itu melalui dibius, pembiusan. Dibius baru kemudian disembelih. Dr. Hasim langsung disembelih. Maka kemudian dilakukan penelitian dengan hewan yang diteliti semula banyak, pikirannya banyak. Mau onta, mau sapi, pokoknya hewan ternak, mau kerbau, mau kambing. Dari beberapa alternatif pilihan hewan itu diputuskanlah sapi. Kenapa? Karena struktur sapi dalam konteks perbinatangan, ya, perbinatangan itu strukturnya struktur yang lengkap. Maka kemudian dipilihlah sapi untuk kemudian diteliti. Lalu yang jadi tema besarnya apa? Yang jadi tema besar dari penelitian itu adalah yang pertama, apakah menimbulkan rasa nyeri atau tidak saat disembelih? Yang kedua, apakah sehat yang dikonsumsi, entah itu dagingnya atau organ-organ yang lain saat disembelih dengan 2 cara itu? Mana yang lebih sehat, mana yang kemudian itu justru menimbulkan penyakit di kemudian hari saat dikonsumsi.
Dua tema besar ini kemudian diaplikasikan dalam bentuk penilaian secara objektif. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penelitian itu harus punya bukti empiris, bukti real, bukti objektif. Nggak boleh katanya itu nggak boleh. Jadi ya real harus diteliti, real harus ada bukti otentiknya. Maka kemudian dilakukan penelitian itu. Bagaimana caranya? Untuk melihat rasa nyeri, nulis di situ ininya. Mic-nya ada. Mic biasa. Ya, coba. Cek ya. Prof. Schultz versus Dr. Hasim di Hannover University, Jerman. Ya. Tulisannya dokter tuh ya begini ini ya. Bisa baca kan ya? Ya, yes. Prof. Schultz dan Dr. Hasim ya. Penelitiannya tentang hewan yang disembelih, apakah itu menyakitkan atau tidak, dengan cara sesuai dengan usulannya Profesor Schultz atau Dr. Hasim. Dr. Hasim dengan keyakinan penuh menyatakan bahwa disembelih secara langsung itu pasti itu yang terbaik. Maka kemudian disepakati untuk dilakukan penelitian dengan menggunakan hewan sapi. Gimana cara menelitinya? Untuk melihat rasa nyeri di hewan sapi itu, yang bisa mengetahui aktivitas nyeri atau tidak itu otak. Jadi otak itu kalau muncul rasa nyeri, aktivitas di otaknya meningkat. Maka kemudian otaknya harus dilihat. Kerja otaknya harus diperhatikan sebagai indikator mutlak terkait dengan rasa nyeri itu. Maka kemudian di hewan sapi itu dipasang microchip di otaknya. Dipasang microchip di otaknya, kemudian dihubungkan dengan EEG namanya, elektroencephalograph. Alat untuk mengukur aktivitas yang ada di otak. Kemudian dihubungkan untuk melihat adakah rasa nyeri atau tidak. Kalau nyeri, aktivitas di otaknya akan meningkat. Kalau tidak ada apa-apa, ya datar saja sampai kemudian mati, nggak bisa diukur, sudah nol. Untuk melihat nyeri itu dengan menggunakan alat yang dipasang di otaknya, kemudian dihubungkan dengan alat untuk melihatnya, elektroencephalograph ini, untuk melihat rasa nyeri. Yang kedua, dipasang microchip juga di jantung. Kemudian dihubungkan dengan alat rekam jantung yang disebut ECG. Jenengan mesti pernah di ECG ya. Dilihat ininya, terus ada grafik ECG-nya itu. Kalau orang normal grafiknya biasa saja. Jadi naik, turun, naik dikit, turun, nah gitu. Itu kalau laki-laki normal itu seperti itu. Kalau laki-laki yang HP-nya dipegang sama istrinya, itu cepat-cepat itu. Kalau yang biasa saja itu datar, nyantai gitu. Tapi kalau HP-nya dipegang sama istrinya, itu cepat kan. Gerakan di ECG-nya gitu ya, guyonannya gitu ya. Maka kemudian ini menjadi indikator otentik, indikator objektif yang siapapun bisa mengakses, siapapun bisa melihat itu. Lalu pemasangannya gimana? Sapinya tadi itu dipasangi microchip di otak dan di jantungnya, tapi tidak kemudian langsung disembelih. Kenapa? Karena kalau microchipnya dipasang langsung disembelih, itu hasilnya nanti bias. Hasilnya itu rancu.
Rancu dengan apa? Rancu dengan reaksi penolakan dari si sapinya. Karena ada benda asing yang dipasang di otak maupun di jantung, maka dianggap barang asing, ditolak. Maka kemudian dipasang 2-3 pekan, masing-masing hewan sapi itu yang diteliti berbeda-beda, sampai kemudian beradaptasi microchipnya dengan tubuh si sapi, sehingga kemudian tidak timbul reaksi penolakan, supaya hasil penelitiannya objektif. Maka 2-3 pekan kemudian baru disembelih masing-masing hewan itu tadi, masing-masing sapi tadi. Yang dilihat apa? Rasa nyeri dan sehat atau tidaknya daging dan organ-organ yang dikonsumsi dengan menggunakan masing-masing metode penyembelihan ini. Jenengan pengen tahu yang mana dulu? Yang dipingsankan dulu, dibius dulu, atau mau yang disembelih secara langsung dulu? Kita ke yang disembelih dengan dipingsankan dulu. Yang dilihat apa? Sekali lagi aktivitas di otak dan aktivitas di jantung. Penelitian itu melihatnya dari 3 detik pertama, 3 detik kedua, dan seterusnya. Nah, aktivitasnya dilihat. Saat dipingsankan, beberapa saat setelah positif sapinya pingsan, disembelih. Lalu dilihat 3 detik pertama apa yang terjadi, 3 detik kedua apa yang terjadi, selanjutnya apa yang terjadi. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Hewan sapi dalam hal ini yang dibius tadi itu, pada saat kemudian dipotong lehernya, disembelih tadi itu, ternyata menimbulkan grafik yang meningkat 3 detik pertama itu. Apa artinya? Kalau grafiknya meningkat tadi apa? Timbul rasa sakit, timbul rasa nyeri. 3 detik berikutnya semakin tinggi rasa nyerinya itu. Kelihatannya memang nggak bergerak hewan itu, tetapi ternyata dia merasakan sakit yang luar biasa. Yang dibius tadi dulu itu. Sampai kemudian meningkat puncak rasa nyerinya, pada satu titik kemudian anjlok, datar, karena hewannya mati, sapinya mati. Maka hewan ternak atau hewan kurban dalam hal ini, dalam penelitian ini, yang disembelih dengan dipingsankan dulu itu ternyata menimbulkan rasa nyeri yang luar biasa. Prof. Sul ngelihat fenomena ini, apakah terus kemudian iya bener awakmu Sim gitu misalkan ya? Enggak. Pikirannya Prof. Sul, wong dipingsankan aja timbul rasa nyeri seperti ini kok, apalagi enggak dipingsankan. Masih berpikiran seperti itu. Wong dipingsankan aja nyerinya seperti ini kok. Dan Prof. Sul yakin bahwa ini nanti akan semakin nyeri. Menurut Prof. Sul. Ternyata apa yang terjadi? Kalau yang disembelih secara langsung tadi di 3 detik pertama, 3 detik kedua, dan seterusnya, apa yang terjadi? Begitu disembelih, makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesuai dengan hadis itu, sebisa mungkin, kalau memungkinkan pada saat menyembelih itu 1 kali gerakan saja, ya Alhamdulillah. Artinya 1 kali ke bawah, paling secara teoritis, menyembelih yang paling pas itu ke bawah. Kenapa? Karena dibantu oleh gaya gravitasi bumi. Jadi pertama seret, kalau sudah terpotong semua ya sudah. Kalau masih belum yakin, tambah 1 kali lagi tarik ke atas. Harapannya dengan itu sudah selesai. Jangan itu ndak hanif, ndak baik perlakuannya, ya. Nah, maka kemudian setelah terpotong tadi itu ya, 3 saluran terpotong dan 1 saluran saraf. Apa yang kemudian terjadi? Di 3 detik pertama, sapi itu
EEG-nya yang menunjukkan rasa nyeri itu datar. 3 detik kedua menurun, 3 detik kedua 3 detik berikutnya, jadi berikutnya ini masing-masing berbeda, maka tidak disebut 3 detik, yang ketiga itu masing-masing sapi berbeda-beda. Maka kemudian ini turun, anjlok, terus mati sapinya. Hal ini menunjukkan nyeri atau tidak. Lalu kalau panjenengan menyembelih hewan kurban itu, begitu terpotong, terus darahnya keluar banyak, sapinya, kambingnya kejet-kejet enggak? Kejet-kejet itu nyeri atau enggak? Sekarang kan pertanyaannya itu, kejet-kejet itu nyeri atau tidak? Dalam benak kita nyeri kejet-kejet itu. Kayak gitu loh anunya, kejang-kejangnya seperti itu ya nyeri yang luar biasa itu. Itu dalam benak kita. Ternyata penelitian itu membuktikan yang sebaliknya. Rasa nyeri di sapi pada saat disembelih secara langsung itu dengan penelitian yang pembuktian otentiknya ini itu tidak ada rasa nyerinya. Lah kejet-kejet itu apa? Ditelitilah kejet-kejetnya itu juga. Ternyata kejet-kejetnya itu adalah reaksi langsung karena keterkejutan otot yang ada di sapi. Kan dipotong secara mendadak kan langsung. Drag, oh gini, paling gampang jenengan di bagian tubuh tertentu jenengan tutui otot jenengan. Gitu kan terus dudut langsung ada gitu nanti. Terutama di lengan ini. Di daerah sini ini kalau jenengan tutui otot bicep atau tricepnya ini tek 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 gitu, nanti suatu saat kan tahu tuh kejang sendiri wut gitu. Dan penelitian ini juga membuktikan bahwa sapi yang dalam benak kita kejet-kejet itu, dalam benak kita mengerang dan seterusnya itu ternyata adalah keterkejutan otot yang kemudian terjadi karena dipotong secara mendadak itu. Dan efek yang timbul tidak menimbulkan rasa nyeri. Loh gimana bisa dipastikan tidak menimbulkan rasa nyeri? Wong grafiknya jelas. EEG-nya tidak menunjukkan ada peningkatan, EEG-nya datar saja, bahkan kemudian turun, kemudian karena mati sudah 0, di titik 0. Maka tidak usah punya pikiran kalau menyembelih seperti itu hewan kurban yang kita sembelih itu ada rasa nyerinya, enggak ada rasa nyerinya itu. Jadi itu keterkejutan dari otot yang terjadi sehingga menimbulkan rasa yang seperti itu. Maka hipotesa Prof. Sult yang mengatakan bahwa disembelih dengan dipingsankan dulu, dengan dibius dulu itu tidak menimbulkan rasa nyeri dan lebih baik daripada disembelih secara langsung terpatahkan. Apakah terus kemudian mengakui? Belum. Masih ngeyel dengan daging yang dikonsumsi itu kalau darahnya keluar itu dagingnya tidak sehat, rasanya tidak nyaman, rasanya tidak enak, tidak lezat, kemudian tidak menyehatkan. Hal itu bisa dilihat dari aktivitasnya jantung pada saat dipotong. Dalam benak panjenengan lagi, dipotong secara dibius ini, begitu dipotong darahnya yang keluar banyak atau enggak? Pada saat dipotong itu sedikit yang keluar. Sedikit yang keluar itu menyebabkan, dalam pandangan mereka, menyebabkan daging yang apabila dikonsumsi itu menjadi lebih nikmat, lebih enak, ya. Nah, itu dalam hipotesa mereka. Sama ini penelitiannya, 3 detik pertama, 3 detik kedua, terus kemudian selanjutnya. Pada hewan yang disembelih dengan cara dibius, pada saat dipotong lehernya, betul darahnya memang deledek. Ya deledek ya bahasa anunya. Merembes saja, tidak kemudian muncrat. Kenapa nanti kami sampaikan, kami jelaskan. Kemudian jadi kalau dipotong dengan dibius tadi itu dulu, itu 3 detik pertama turun aktivitas jantungnya. 3 detik berikutnya, yang kedua semakin turun. 3 detik ketiga, 3 waktu berikutnya, karena waktunya tidak selalu sama di masing-masing hewan itu, datar, 0 mati. Lalu yang disembelih dengan cara Islam, dengan syariat, sesuai dengan syariat Islam,
3 detik pertama, kedua, dan selanjutnya 3 detik pertama aktivitasnya meningkat. Ini yang nggak masuk akal. Wong disembelih kok malah meningkat aktivitas jantungnya. Ternyata Allah membuat mekanisme seperti itu terhadap hewan kurban yang disembelih secara langsung itu ada maksudnya, ada maknanya. Pada saat terus kemudian 3 detik kedua semakin meningkat sampai pada satu titik peningkatannya ini terus anjlok, datar, 0, mati. Pertanyaannya adalah, kenapa kemudian Allah kok membuat skenario seperti ini terhadap hewan yang disembelih tadi itu? Ceritanya gini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini jantung. Kalau masih ingat panjenengan, jantung itu ada bilik, serambi ya, ada atrium, ada ventrikel, kiri, kanan dan seterusnya. Wis ibaratnya gampangannya jantung itu 4 ruang. Ini ruang 1, ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Gitu ya. Terus kemudian sini ini paru-paru. Terus ini tubuh kita. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana aliran darah di tubuh kita itu? Jadi aliran darah di tubuh kita itu muter terus darahnya. Pernah kami sampaikan, dalam satu hari darah yang muter itu kalau diukur, darah yang berada di tubuh kita itu 5-6 liter masing-masing orang. 5-6 liter, 5-6 liter itu muter terus. Muternya terus ini yang masuk dan keluar dari dan ke jantung itu 7.500 liter. 7.500 liter itu 1,5 kalinya truk tangki Pertamina yang 5.000 liter. Jadi kan nggak bisa bayangkan 7.500 liter kan? Wis bayangkan truk tangkinya Pertamina itu, mobil itu yang isi 5.000 liter 1,5 kalinya. Ya segitu itu darah yang beredar di tubuh kita tiap hari. Jadi itu pekerjaannya jantung. Bagaimana darah itu beredar? Nah ini ceritanya. Jadi kalau kita memulai dari 4, atau paling gampang memulai setelah dipakai tubuh aja. Jadi darah itu dipompa dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian oleh tubuh dipakai. Tadi menghirup oksigen, mungkin pernah saya terangkan tentang oksigen ya, yang bertukar dengan karbon dioksida itu loh, di paru-paru kita. Itu terjadi pertukaran udara yang kita hirup dengan karbon dioksida. Karbon dioksida itu racun. Oksigen itu yang kita butuhkan. Nyampe ke tubuh kita masing-masing, ke organ-organ tubuh kita itu oksigennya dipakai. Setelah oksigennya dipakai untuk kehidupan sel, itu nanti keluar residu, keluar tanda kutip sampah atau racun yang namanya karbon dioksida. Seperti sepeda motor kita itu. Jadi diisi bensin, dipakai, keluarlah asap. Itu racun atau hasil akhir kotoran yang diproduksi oleh sepeda motor. Di tubuh kita, sel itu mendapatkan kehidupan dari oksigen, kemudian dipakai oleh sel untuk kehidupan kita. Setelah itu mengeluarkan yang disebut dengan karbon dioksida. Jadi oksigen itu tukar dengan karbon dioksida. Setelah dipakai oksigennya oleh tubuh kita, apapun organnya, itu kemudian dikembalikan ke jantung. Dikembalikan ke nomor 1 gampangannya. Berarti ini isinya CO2, kotor. Masuk dari 1 ke 3, kemudian dari 3 dikeluarkan, dikirim ke paru-paru. Ini masih mengandung CO2, dikirim ke paru-paru. Paru-paru itu tempat kita bertukar tadi itu. Oksigen yang kita hirup bertukar dengan karbon dioksida yang dikeluarkan. Berarti darah yang kotor ini, jadi ini darah kotor. Kalau di buku warnanya biru, atau yang disebut dengan darah vena atau pembuluh darah balik. Ya kalau kita dulu sekolah SMP atau SMA itu. Nah setelah dipakai, dibersihkan di paru-paru, tukar karbon dioksidanya ditukar dengan oksigen. Setelah bersih mengandung oksigen, masuk ke nomor 2. Setelah bersih mengandung oksigen, masuk ke nomor 2, ke nomor 4 dikeluarkan ke seluruh tubuh lagi. Bisa dibayangkan ya.
Jadi muter dari jantung dipakai, kotor dimasukkan lagi ke jantung, dibersihkan di paru-paru, dimasukkan lagi ke jantung, terus muter seperti itu 24 jam 7.500 liter. Nah, makanya kalau yang bekerja kan jantung. Makanya kalau jantungnya berhenti, jantungnya ndak mompa, jantungnya ndak nyedot, berhenti 3 detik aja, tak tak tak, game over sudah. Itu orang nak serangan jantung itu. Jadi berhenti mendadak ya. Nah, Bapak yang dirahmati Allah, mekanismenya itu seperti ini. Ini harus kami jelaskan supaya kita paham dengan aktivitas yang di jantung pada saat disembelih kok ternyata tambah meningkat. Kok enggak tambah kalong, tambah turun, lebih turun dari yang dipingsankan tadi. Nah, ternyata yang terkandung di balik ini adalah pada saat kemudian disembelih secara langsung, ibaratnya ini lehernya potong. Nah, dipotong di sini, ibaratnya itu di leher ya, seluruh tubuh itu ya semua kan, termasuk yang di otak kan. Jadi begitu dipotong di sini, tak, ini darah yang dipompa atau darah yang disedot, yang dipotong di leher tadi itu. Ini tuh mompa, jadi keluar dari jantung itu mompa, ini nyedot. Jadi ini disedot, ini disedot, ini dipompa, ini dipompa. Yang dipotong ini nanti di leher itu dari jantung menuju ke otak. Jadi dia itu darah yang dipompa dari jantung untuk dikeluarkan ke seluruh tubuh. Maka pada saat ini dipotong darahnya, pembuluh darahnya dipotong, tek, jadi kan waktu motong sapi atau kambing itu begitu dipotong terputus saluran darahnya, yang terjadi darahnya akan muncrat. Kalau ini tadi darahnya ndeledek, kalau ini tadi darahnya muncrat. Apa maknanya darah yang muncrat itu? Darah yang muncrat ini memang Allah settingkan untuk apa? Untuk supaya, serius sudah paham tadi ya, muter gitu kan? Disedot, dikeluarkan, sedot, dikeluarkan terus. Karena di sini dipotong, maka kemudian darah yang ada di seluruh tubuh organ dari sapi itu tadi, itu kesedot semua kan? Kesedot ke jantung, masuk seperti tadi itu dikeluarkan, kesedot dikeluarkan. Semua darah yang ada di organ tubuh sapi dalam penelitian itu, yang ngendon di masing-masing organ dikeluarkan semua. Jadi disedot secara langsung ini tadi karena aktivitas jantungnya meningkat, disedot semua, darah yang di liver disedot, dimasukkan sini, dikeluarkan terus. Yang ada di lambung, yang ada di ginjal, yang ada di pankreas, yang ada di organ apapun, darahnya disedot melalui mekanisme meningkatnya kerja jantung setelah disembelih itu, maka kemudian yang dikeluarkan darahnya banyak sampai berhenti setelah semua bagian darah, semua darah yang nempel di organ tubuh sapi itu habis. Ini kalau disembelih secara langsung ini. Maka di liver, di hatinya sapi, di livernya, di ginjalnya sapi itu praktis nggak ada darah di sana, nggak ada darah sama sekali, karena dikeluarkan mekanisme meningkatnya kinerja jantung ini. Lah yang ini tadi, begitu disembelih, darah yang keluar hanya darah antara jantung dan otak saja, dan keluarnya tidak muncrat. Kenapa? Karena jantungnya sudah malah turun aktivitasnya begitu disembelih, karena dibius dulu itu tadi. Apa yang kemudian terjadi? Darah yang keluar hanya sedikit, masing-masing organ yang ada di dalam tubuh sapi itu masih banyak darahnya. Darahnya masih ngendon, di ginjal ada banyak darahnya, di hati banyak darahnya, di pankreas banyak darahnya, di lambung banyak darahnya, di usus masih banyak darahnya. Lalu dilakukan penelitian
terkait dengan organ-organ yang itu. Menggunakan, sekali lagi Bapak yang dirahmati Allah, penelitian itu harus ada bukti otentik, ada indikator yang jelas. Kalau penelitian yang baik itu seperti itu. Maka kemudian dilihat indikator medis secara sehat atau tidaknya organ tubuh yang dikonsumsi dengan menggunakan indikator GMP, General Manufacturing Practice. GMP ini punya indikator untuk diterapkan kepada apapun itu yang akan dikonsumsi manusia untuk dikatakan, oh ini sehat, oh ini tidak sehat. Maka dengan indikator GMP ini, daging dan bagian tubuh atau organ tubuh sapi yang disembelih, dipingsankan, dibius dengan secara langsung sama-sama ditelitinya. Ternyata hasilnya daging dan organ tubuh dari sapi yang disembelih dengan dibius masuk menjadi bagian dari yang disebut unhealthy meal. Jadi daging atau organ tubuh yang kalau dikonsumsi itu tidak sehat. Kenapa? Darah yang ngendon di masing-masing bagian tubuh dari sapi itu tadi menjadi tempat berkembang biaknya berbagai macam penyakit, berbagai macam zat, berbagai macam jasad renik dalam bahasa kita itu, berbagai macam hewan, tanda kutip, berbagai macam kuman yang kemudian tumbuh di sana sebagai media, sebagai sawah untuk mereka tumbuh. Walaupun dalam hitungan menit maupun jam. Jadi langsung, ya makanya dide itu bagi kesehatan jelek. Dan kemudian kalau kita bicara terkait dengan haram halalnya, dalam konteks ini haram. Nah, yang seperti itu yang kemudian jadi indikator mutlaknya dan dikatakan itu tidak sehat. Sementara daging yang dikonsumsi apabila disembelih sesuai dengan syariat Islam, di bagian-bagian manapun di organnya itu sudah praktis tidak ada darahnya. Maka dengan menggunakan indikator yang sama disebut sebagai healthy meal. Jadi daging yang sehat, daging yang bisa dikonsumsi, mau dagingnya, mau organ-organ tubuh dari si sapi itu sehat, layak untuk dikonsumsi. Lalu apakah benar daging yang disembelih yang tidak mengeluarkan darah? Jadi kan ini yang dibius tidak mengeluarkan darah, artinya darahnya masih ngendon di masing-masing organ tubuh itu, rasanya lebih nikmat dibandingkan dengan yang disembelih sesuai dengan syariat Islam. Orang-orang yang terbiasa makan seperti ini, terbiasa makan yang darahnya tetap, jadi hewannya dimatikannya tidak disembelih. Bebek ibaratnya itu dicekik. Bebek di Surabaya ada namanya daging raja bebek. Ya, itu kalau dicekik. Apakah lebih nikmat? Dalam pandangan mereka lebih nikmat. Kebiasaan mereka lebih nikmat. Lalu bagaimana cara membedakan itu lebih nikmat atau tidak? Maka kan harus dikonsumsi dua-duanya kan? Supaya bisa tahu mengatakan, oh ini lebih enak dari ini, itu kan harus dua-duanya dikonsumsi. Mereka yang mengatakan enak, taruhlah bebek tadi ya, makan bebek tadi itu, mereka belum pernah ketemu sama bebek purnama. Coba mereka ketemu dengan bebek purnama, mereka akan merasakan bahwa daging itu tidak lebih enak dari bebek purnama. Saya merasakan dua-duanya. Jadi saya pernah makan bebek yang disembelih dengan bebek yang tidak disembelih, yang intinya darahnya tetap ada, dan bebek yang disembelih seperti sinje atau bebek purnama itu. Ceritanya karena ada tamu yang memberi materi pada saat kami ada kegiatan, Muhammadiyah ada kegiatan, jadi memang itu narasumbernya. Kemudian beliau minta dari Jogja,
beliau minta untuk bukan orang Muhammadiyah ya, tadi dipertegas. Jadi narasumbernya bukan orang Muhammadiyah tapi orang Jogja yang kemudian memberi materi di pelatihan yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Kemudian beliau minta untuk diajak ke Daking itu di Tunjungan Plaza pada saat itu untuk makan bebeknya Daking itu. Tentu kami ngikut kan, ngikut trek ya sudah. Kemudian makan bareng bebek yang disajikan itu. Sama es tebu yang khas di situ itu kalau jenengan ke Daking. Yang khas ya bebeknya itu sama es tebu. Es tebunya itu tebu utuh itu. Tebu itu dibersihkan, itu dicelup. Ya tebu utuh gitu itu. Dicelup. Itu harganya luar biasa padahal tebu sakmene itu celup ini harganya luar biasa. Masih enakan es tebu yang ada di pinggir jalan itu. Jadi nah, kami makan. Teman-teman ya sama. Keluhannya sama teman-teman itu. Ini kok enak sih gitu karena belinya anunya itu apa dagingnya itu ini kok enak kok ado-ado atau kok Jogja njaluk mrene gitulah ya makan selesai nggak sampai selesai makan ada teman yang kemudian ke kamar mandinya di resto itu berjalan ke belakang ke kamar mandi ngelewati dapurnya di dapurnya itu bebeknya digantung itu jadi yang warna coklat itu mungkin di film-film ada, di film-film kungfu biasanya banyak itu ya digantung yang kemudian untuk memastikan teman saya tanya ikut disembelih apa enggak oh enggak supaya darahnya enggak keluar ya di potel itu tadi jadi dipatahkan lehernya sampai mati itu selesai balik udah drag ngomonglah ke kami wis aja diterusno makme iki gak dibelem kalau sudah tambah enggak enak makan itu sudah. Saya secara pribadi dan teman-teman pada saat itu membuktikan bahwa darah yang tidak keluar pada saat hewan itu dagingnya dikonsumsi itu tidak enak. Jauh lebih enak dibandingkan dengan pada saat disembelih yang kemudian darahnya keluar, daging maupun organ-organ tubuhnya saat dikonsumsi jauh lebih enak dibandingkan dengan darah yang tetap di dalam itu tadi. Kami yang bisa mengatakan seperti itu karena kami mencoba dua-duanya. Jauh kalau sama Purnama yang jauh kalau sama Sinja itu disebut kabeh. Sinja Purnama apalagi sini. Bebek-bebek yang kemudian secara normatif disembelih itu jauh lebih enak rasanya. Lalu dengan seperti itu apakah kemudian Prof Sul kan terpatahkan kan? Hipotesanya Prof Sul kan terpatahkan bahwa disembelih seperti itu nyeri dan seterusnya. Kemudian dia mengusulkan hipotesa yang baru itu patah semua. Apa kemudian Prof Sul masuk Islam? Enggak. Jadi Prof Sul setelah tahu objektivitas yang seperti itu, hasil objektifnya seperti itu, maka kemudian beliau melakukan membaca penelitian-penelitian tentang ritual-ritual yang ada di dalam Islam. Salat dia baca, penelitian tentang sujud dia baca, penelitian tentang puasa dia baca, sampai terus kemudian karena objektivitas seorang peneliti itu didewakan tanda kutip ya, seorang peneliti itu mendewa-dewakan sisi objektivitas. Jadi ketemunya apa ya wis itu yang memang benar. Maka kemudian dengan segala sisi objektivitasnya itulah setelah melihat penelitian-penelitian lain baru Prof Sul masuk Islam, baru mualaf. Setelah dia sendiri melakukan penelitian tentang kurban yang kemudian menjadi legitimasi bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang benar terkait dengan penyembelihan, terkait dengan hewan kurbannya itu, maka kemudian setelah membaca berbagai macam penelitian baru beliau mualaf. Apakah kemudian stylenya Prof Sul yang menyerang Islam ini kemudian berhenti? Enggak. Masih banyak yang kemudian terkait dengan hewan kurban ini masih banyak. Salah satunya dan kemudian mungkin masih panjenengan yakini kebenarannya bahwa kambing, sapi itu tinggi kolesterolnya. Maka kemudian ajaran Islam itu ajaran yang mengajak untuk lifestyle yang tidak sehat. Makanan-makanan yang tinggi kolesterol, tinggi asam urat kok dikonsumsi dan secara massal dalam 1 tahun, 1 kali secara bersama-sama. Apakah benar?
sapi atau kambing itu mengandung kolesterol? Enggak. Penelitiannya jelas itu bahwa kambing tidak mengandung kolesterol. Kambing itu mengandung cempe. Iya, guyonannya gitu ya. Kambing itu mengandung anak kambing. Itu guyonannya. Seriusnya, daging kambing itu tidak mengandung kolesterol. Daging kambing tidak mengandung kolesterol. Kalau toh ada itu kecil sekali. Yang menjadi tinggi kolesterol, membuatnya menjadi tinggi kolesterolnya, daging kambingnya ditempeli sama gaje, yaitu yang gajenya yang bikin tinggi kolesterolnya, bukan dagingnya. Jadi dagingnya itu minim kolesterolnya. Bapak Ibu, panjenengan makan daging yang ditempeli sedikit-sedikit gaje itu taruhlah setengah kilo ya. Dengan panjenengan makan telur puyuh 1, itu kolesterolnya tinggian telur puyuh 1. Nah, lah wis. Ayo, dalam benak kita itu kan khawatir banget makan daging sapi, daging kambing itu. Engko sing anu mari maem iku engko lak linu-linu kabeh. Enggak. Bukan karena itu linunya, karena hal lain. Bukan karena daging yang dikonsumsi itu tadi. Lah kalau kemudian ajaran yang mensyariatkan penyembelihan dagingnya kemudian dikonsumsi, dalam hal ini daging hewan ternak itu dikatakan tinggi kolesterol yang kemudian disebut gaya hidup yang tidak sehat, kenyataannya telur puyuh itu jauh lebih tidak sehat. Telur puyuh itu jauh lebih tidak sehat. Lah kenapa kok terus kemudian ada ritual di agama tertentu yang menggunakan telur kok tidak disebut sebagai ritual yang tidak menyehatkan? Ya kan? Kan ada yang ritualnya pakai telur-teloran itu. Kenapa kok itu tidak disebut? Itu loh ritual yang tidak menyehatkan. Wong jelas itu kolesterolnya tinggi. Maka Bapak yang dirahmati Allah, sebagai agama yang kemudian rahmatan lil alamin dan kemudian betul-betul agama yang turun dari Allah, maka kemudian kebenaran-kebenarannya itu adalah kebenaran yang mutlak, itu kebenarannya hakiki dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Kebenaran itu ya memang real, memang nyata. Dalam konteks ini adalah apa yang kemudian menjadi bagian dari penelitian penyembelihan hewan kurban ini. Jadi jelas penyembelihan sesuai dengan syariat Islam itu tidak menimbulkan rasa nyeri, dan daging dan organ tubuh yang dikonsumsi semuanya termasuk healthy meal. Dan kemudian kaitan dengan kadar kolesterol atau asam urat itu adalah mitos semata. Catatannya tetap jangan konsumsi berlebihan. Itu kuncinya, itu kullu wasrobu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Silakan makan, silakan minum, tapi jangan berlebihan. Sama konteksnya nanti kalau kurban itu dapat daging, itu ya sama, jangan berlebihan. Dagingnya itu sesungguhnya tidak bermasalah. Yang bermasalah itu bumbu pada saat memasaknya, santannya, semacam-macamnya itu yang kemudian menyebabkan makanan hasil olahan daging kambingnya ini yang kemudian menyebabkan tinggi kolesterol, asam urat dan seterusnya itu. Jadi bukan daging kambingnya ya, sekali lagi, tapi pengolahannya lah yang kemudian memungkinkan untuk menyebabkan tingginya kadar kolesterol atau asam urat itu. Jadi nanti insyaallah 28 ya kita ya, 28 Juni nanti kita sholat Idul Adha yang kemudian dilakukan penyembelihan itu sampai hari tasyrik nanti. Senyampang saya ingat Bapak yang dirahmati Allah, saya ingin menawarkan ke panjenengan takmir maupun pengurus ranting, besok kami Rumah Sakit Aisyah Siti Fatimah Tulangan itu ada hitanan massal di Beringin Bendo. Di Beringin Bendo pada saat kita tawarkan itu, pada saat saya ngaji di sana, ayolah mengadakan yang bermanfaat buat masyarakat. Apa salah satunya hitan itu. Kalau pengobatan massal itu ya bermanfaat tapi tidak tepat sasaran seringkali. Dalam evaluasi kami tidak tepat sasaran.
Karena begitu ada pengobatan gratis, pengobatan massal, mesti wong ku teko kabeh. Masih gak loro, wis dateng pokoknya dapat obat, wis gawe simpenan nanti. Tapi kalau hitanan massal itu jelas. Pasti yang menerima pasti bener sudah. Iya kan? Dan itu diingat terus. Maka kami menawarkan. Jadi besok itu kami hitanan massal. Pada saat kita bicara itu takmirnya Ustadz Isa itu, dok mosok ono zaman yamene iki hitanan massal itu bisa nyari orang. Seandainya dok nanti kami umumkan, kemudian cuma ada 3, 5 atau berapa, enggak apa-apa sudah. Lakukan, nanti kami akan datang ke Beringin Bendo itu. Ternyata baru di-share beberapa hari itu langsung 32. Besok itu kami ngitan 32 sudah ditutup karena asumsi awal 32 ditutup sudah. Gitu masih ada orang yang kemudian datang ke masjid minta tolong supaya bisa ikut dihitan 3 orang lagi. Jadi 35 anak besok itu yang dihitan. Maka ayo Masjid Al-Madini adakan hitanan massal itu. Karena nanti pada saat dihitan itu beda. Dihitan di masjid, dihitan oleh Muhammadiyah. Kemudian anak itu nanti harapannya jadi remaja masjid. Sobonya sobo masjid nanti. Bukan sobo. Jadi betul jadi anak masjid. Harapannya seperti itu. Ayo monggo nanti disettingkan ya sama Ustadz Ridwan nanti Mas Dani untuk mensettingkan entah mungkin tahun depan berbarengan dengan bulan Dzulhijjah yang waktu liburan anak-anak silakan. Semua kaitan dengan medis free, nggak mengeluarkan biaya apapun. Takmir mungkin hanya menyiapkan kopiah, baju koko sama sarung saja, mungkin sama bingkisan atau amplop ya monggo lah, itu insya Allah menjadi sesuatu yang luar biasa itu nanti bagi anaknya. Jadi betul-betul diingat saya dihitan oleh Al-Mahdi gitu nanti sampai terus. Ya kalau sudah tahu ya, kalau di Fatimah yang hitan di Fatimah itu kan tiap milad kan 100 anak itu tiap milad dan itu mesti lebih 102, 103 gitu. Itu nanti anak yang hitan diberi sertifikat selalu dihitan pada saat milad bla 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 itu. Kemudian anak itu nanti kalau nikah punya istrinya melahirkan di Fatimah gratis dengan sertifikat itu. Istrinya kalau nanti melahirkan anak laki-lakinya hitannya gratis. Anak laki-laki yang dihitan gratis tadi dikasih sertifikat kan. Kalau kemudian dia nikah istrinya melahirkan di Fatimah gratis. Jadi engko iso mitung turunan gratis kabeh lahire. Catatannya itu untuk istri pertama ya. Sebelum jenengan tanya ya. Catatannya itu untuk istri pertama. Untuk anak kesekian silakan gitu ya. Itu bentuk kepedulian ya, bentuk kita pengen sama-sama membawa manfaat. Itu kan luar biasa itu. Ada yang kesulitan hitan itu sekarang berapa? 700-an hitan itu. Hitan di Fatimah itu 700 ribuan. Saya hitan kalau ke rumahnya ya pasti lebih dari itu lah ya, orangnya mesti sungkan ngasih. Jadi bagi yang dirahmati Allah, saya mengusulkan untuk ayo Masjid Al-Mahdi ini mengadakan hitanan massal yang tenaga medisnya full dari kami termasuk obat dan seterusnya. Panjenengan mencari anak-anak yang dihitan. Monggo seleksinya mau seperti apa silahkan. Monggo mau jumlahnya berapa silahkan. Ya. Mungkin tahun depan paling pas dipaskan dengan Dzulhijjah, dipaskan dengan momen liburan sekolah. Ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.